dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita boleh mengucap syukur jika Tuhan tetap perkenankan kita mengikuti ibadah raya pada hari ini, walaupun masih keadaan siaran online. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa warta gereja untuk seminggu ke depan. Ibadah hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Nur Anggraito MTH. Untuk itu, kami atas nama pengurus dan jemaat GBT KAO Ngesrep mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Nur Anggraito yang telah berkenan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan Bapak. Mari kita mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan kita. Pemberian yang terbaik bagi pelayanan dan pembangunan jemaat adalah pemberian yang dilandasi keterbukaan dan tanpa paksaan. Tuhan tidak melihat besar kecilnya persembahan, melainkan motivasi dan ketulusan hati kita dalam memberi. Bila Bapak, Ibu, Saudara ingin memberikan persembahan, dapat disalurkan melalui rekening Bank BCA atas nama GBT KAO Ngesrep, atau bisa juga dengan scan QR Code yang ada di aplikasi Warta Gereja Online GBT Ngesrep, bisa di-download melalui Play Store. Dan ada 3 QR Code persembahan, yaitu kantong biru untuk persembahan umum atau kolekte, yang kedua kantong merah persembahan pembangunan, dan kantong kuning persembahan perpuluhan. Persembahan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja setiap hari jam kerja, bisa menggunakan amplop bebas atau amplop persembahan yang sudah disediakan di gereja. Pengumuman selanjutnya, bagi anak-anak sekolah minggu, bisa didampingi untuk mengikuti ibadah sekolah minggu melalui grup WhatsApp Tabernacle Kids setiap hari Minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Om Didit di nomor berikut ini. Bagi remaja, bisa diarahkan untuk mengikuti ibadah online teens atau prateens melalui Zoom. Diadakan setiap hari Minggu pukul 11 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Kak Tina di nomor berikut ini. Pengumuman selanjutnya, ibadah raya Minggu 6 September 2020 masih dilaksanakan secara online, dimulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat melalui channel YouTube GBT Ngesrep. Jika ada perubahan jam ibadah akan kami informasikan lewat media online gereja seperti WhatsApp, grup, web, Facebook, aplikasi Warta Gereja, dan Instagram. Kami mengucapkan selamat atas kelahiran Milea JC Sutanto, putri dari Bapak Daniel dan Ibu Hani,
yang lahir pada hari Selasa 25 Agustus 2020 jam 10 pagi. Kami juga mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam seminggu ke depan. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian pengumuman gereja untuk seminggu ke depan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah sekalian. Kita bersyukur, kita boleh kembali beribadah. Kita bersyukur adanya teknologi sehingga menolong kita untuk beribadah secara komunal ataupun secara bersama-sama. Mari kita mempersiapkan diri kita, hati kita masuk dalam ibadah ini dengan berdoa. Tuhan, kami saat ini bersyukur jika Tuhan kembali mengundang kami dalam perayaan ibadah hari Minggu ini, Tuhan. Kami boleh untuk mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan adakan hari ini. Jika sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, kami juga akan ditegur mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan yang akan memperkenan kami, sehingga kami boleh untuk dilayakkan ambil bagian dalam ibadah ini. Berkati setiap kami, hati kami, pikiran kami, agar terus berfokus kepada Engkau. Tuhan pimpin jalannya ibadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita akan terus mengalami kebaikan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan saat Tuhan hadir, di situ Roh-Nya juga hadir melingkupi setiap kita. Mari kita naikkan pujian kita. Kau Allah yang kudus, Kau yang mulia, Dia layak disembah. Haleluya Yesus. Engkau yang kudus, Engkau mulia, layak untuk disembah. 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 Engkau yang
Persembahan umat-Mu, Yesus Raja, penuh kemuliaan. Tuhanku perkasa, Tuhanku berkuasa, Ku muji selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kemuliaan
kami merasakan kehadiran-Mu saat ini ya Tuhan. Dan kami ingin untuk terus memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang termulia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita menaikkan pujian kita sebab Dia Allah yang besar, Dia Allah yang patut dipuji. Mari sama-sama kita bersorak-sorai buat Allah kita. Besarlah namanya, kekalah kuasanya.
Terima kasih ya Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Ini kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau menyatakan bahwa kami cinta kepadamu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Mari kita bawa pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan kerendahan hati kita. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta. Yesus, aku cinta. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cintakan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku.
selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Shalom, puji Tuhan karena hari ini saya dipercaya oleh Gembala Sidang Saudara Bapak Henok untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan ini menjadi berkat bagi kita semua. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul kesaksian yang indah. Kesaksian yang mempesona, yang menarik sehingga orang boleh menerima dan dengan senang hati bisa menangkap kesaksian tersebut. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Kolose. Kita akan buka pasal yang keempat ayat 5 dan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, jemaat yang saya kasih, kota Kolose terletak 160 km di sebelah timur dari kota Efesus. Kalau zaman sekarang area ini adalah bagian dari negara Turki. Nah, kala itu banyak jalan perdagangan yang terhubung ke kota Kolose. Ada Laodikia 16 km dari Kolose dan Hierapolis 12 km. Yang kala itu dua kota ini menjadi lebih berkembang dan menjadi lebih besar, lebih penting dari kota Kolose. Nah, saat Rasul Paulus menulis surat ini, kota Kolose sebenarnya adalah kota yang kecil kalau dibandingkan dengan Laodikia dan Hierapolis. Epaphroditus adalah orang dari Kolose. Nah, jemaat Kolose ini dipenuhi dengan orang-orang Yunani. Jadi kalau kita bisa melihat jemaat di sini, mereka dikelilingi kota-kota yang lebih besar, yang tentunya lebih banyak penduduknya, tentunya lebih banyak orang-orang dari luar mereka. Nah, bagaimana menjadi kesaksian yang indah, sekalipun dari kota kecil, tapi menjadi kesaksian yang indah bagi kota-kota yang besar, sekalipun mungkin gerejanya di pojok yang tidak terkenal, tapi menjadi kesaksian yang indah bagi orang-orang lain, sehingga ada banyak kesaksian yang muncul dan orang lain bisa paham. Nah, itu sebabnya kesaksian yang indah. Mari kita berdoa supaya kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Bapa yang di surga, kami datang padamu mengucap syukur dan berterima kasih karena kami boleh mendengarkan sebagian firman Tuhan yang kami angkat dari surat Kolose ini. Kami berdoa kiranya Roh Tuhan mengerjakan di dalam kehidupan kami sehingga kami semua bisa paham, bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Nah, kita lihat di dalam ayat 5b, di situ dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Nah, menarik kalau kita perhatikan kata pergunakanlah ini dalam bahasa Yunani sebenarnya adalah kata kerja participe present dari kata ex agorazo. Nah, karena participle atau particip di sini dan present, maka kata kerja ini sebenarnya adalah menjelaskan kata kerja utama. Nah, kata kerja utamanya di situ adalah berjalan, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini hiduplah. Jadi ini menjelaskan hiduplah. Nah, bagi saya ini luar biasa karena apa? Sebenarnya kata ini adalah ex agorazo. Yang umumnya kalau ex agorazo itu diterjemahkan penebusan atau pembayaran sebuah harga terhadap kuasa orang lain. Contohnya kala itu kalau kita
ada mau membeli budak di pasar atau membebaskan budak dari seseorang, itu mesti ada pembayaran sebuah harga. Sehingga budak itu bisa kita ambil, budak itu bisa kita bebaskan. Ini kata yang diterjemahkan pergunakan, exagurazo. Nah, sehingga biasanya kata ini adalah menunjuk kepada penyelamatan orang yang terhilang di masa kini. Lalu saudara pasti bertanya, kalau demikian apa kaitannya dengan waktu di dalam ayat ini? Sehingga diterjemahkan pergunakanlah, bukan tebuslah, bukan selamatkanlah. Nah, kata yang diterjemahkan waktu juga menarik. Ini adalah kairos. Kairos itu apa? Kairos itu waktu yang terukur. Entah itu waktunya panjang, entah itu pendek, tapi terukur. Seringkali diterjemahkan kesempatan, seringkali diterjemahkan waktu terbaik. Ini sebuah periode waktu yang terbatas, yang tertentu. Pendek atau panjang, tapi ini waktu yang terbatas, yang tertentu. Nah, kalau kita memperhatikan kisah-kisah di Yunani kuno waktu itu, seringkali kata ini ya, atau kairos ini seringkali dilukiskan sebagai jin yang botak kepalanya, tapi ada kuncungnya, kucirnya di depan. Nah, jin ini terbang, kemudian mendekati kita. Nah, ketika mendekati kita, kita harus memegang kucirnya yang di depan itu. Ketika kita tidak bisa mengambil kucirnya yang ke depan, ketika dia sudah lewat, maka kita tidak bisa ambil lagi karena yang ada adalah botak sehingga tidak bisa. Nah, seringkali digambarkan itu, artinya apa? Ini sebuah waktu tertentu, sebuah kesempatan tertentu, sebuah waktu yang baik tetapi sifatnya tertentu. Kalau kita tidak bisa menangkap secara tepat, kalau kita tidak bisa mengambil secara tepat, kita akan kehilangan kesempatan itu. Nah, itu kairos. Nah, dalam konteks inilah Rasul Paulus berkata, pergunakanlah waktu itu. Artinya apa? Kita harus menggunakan kesempatan kairos yang lewat. Kita harus menggunakan kesempatan waktu yang lewat. Waktu yang tertentu yang lewat. Kairos Tuhan yang lewat. Sebab kalau kita tidak menggunakan secara baik, kita akan kehilangan kesempatan itu. Dan menjadi sia-sia. Itu sebabnya kalau diterjemahkan selamatkanlah kairos itu. Selamatkanlah waktu itu, artinya supaya tidak sia-sia. Gunakanlah, pakailah kairos itu, kesempatan yang baik itu, kesempatan yang tertentu, kesempatan yang terbatas itu. Bagaimana itu digunakan sehingga mendapatkan hasil manfaat yang bernilai, yang memuaskan. Itu maksud Tuhan di sini. Jemaat yang saya kasihi, sekarang kita semua menghadapi virus corona. Sehingga kita mesti stay at home. Lalu apa yang kita bisa manfaatkan ketika stay at home? Apa yang kita bisa manfaatkan dalam waktu ini? Kairos, waktu tertentu. Kita tidak tahu waktunya, tapi itu pasti tertentu. Apa yang kita bisa gunakan kalau kita tidak melakukan apa-apa, kalau kita tidak menggunakan apa-apa, kalau kita tidak bisa memanfaatkan apa-apa, maka kairos Tuhan berjalan lewat dan kita sia-sia tidak mendapatkan apa-apa. Ini pesan Tuhan bagi saudara dan saya supaya kita bisa menjadi kesaksian yang indah. Kita bisa menggunakan kesempatan ini. Yang mungkin orang berikan ini kesempatan yang sulit. Ini kesempatan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ini kesempatan yang tidak dapat menghasilkan apa-apa. Just stay at home. Tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi saudara bisa menjadi kesaksian yang indah ketika saudara bisa mengubah, menggunakan kairos Tuhan itu dengan baik. Kadang-kadang ketika kita bisa menggunakan waktu, kesempatan,
tertentu bisa menjadi lebih baik dan menjadi berkat. Saya terpesona dengan cerita seorang guru yang harus dengan Zoom, dengan online dan lain sebagainya, sehingga seperti waktunya lebih banyak nganggur. Karena hanya dengan online sebentar sudah itu selesai. Kemudian dia berpikir bagaimana kita bisa menggunakan. Kemudian di sore hari dia coba buat nasi goreng. Kemudian dirasa enak, kemudian tetangga-tetangganya tertarik. Kemudian dia masukkan ke online, masukkan ke medsos. Saudara tahu, akhirnya banyak orang yang pesan, banyak orang yang pesan, banyak orang yang pesan. Ini menggunakan waktu yang terbatas dengan baik. Nah, saudara tahu, gereja orang Kristen pada kesempatan ini perlu kita mengelola dengan baik bagaimana waktu kairos Tuhan yang terbatas ini supaya tidak hilang percuma dan kita bisa menghasilkan bahkan yang lebih hebat sekalipun di masa menghadapi virus corona. Gunakanlah waktu dengan baik, dengan bijak. Maka Anda melakukan nasihat Tuhan dan Anda diberkati. Itu sebabnya saya berkata dalam situasi seperti ini, jadilah pribadi yang berdaya guna, yang bisa menggunakan kesempatan yang terbatas, kesempatan yang tertentu yang kita tidak tahu kapan berakhirnya dengan baik sehingga kita bisa menjadi berkat juga. Yang berikut di dalam ayat 5a dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat. Sekali lagi saya tadi berkata bahwa kata hiduplah dalam bahasa Yunani itu adalah bentuknya kata kerja imperatif present aktif, 2 jamak kalian. Tapi ini dari kata peripateo yang bisa diterjemahkan berjalan, bisa diterjemahkan mengatur, bisa diterjemahkan berperilaku. Ini menunjukkan sebuah perjalanan seseorang yang progres, yang berkembang, yang menuju arah yang benar. Tapi karena ini imperatif biasanya dalam bahasa Indonesia disamakan atau dimiripkan dengan perintah. Sekalipun tidak perintah, bisa himbauan, bisa dorongan, itu imperatif. Nah, kalau ini imperatif berarti berjalanlah, atau jalanilah, atau aturlah, atau berperilakulah. LAI menerjemahkan hiduplah. Tapi hidup dalam apa? Dalam Sophia. Sophia adalah yang diterjemahkan hikmat. Kata Sophia dalam bahasa Yunani ini adalah intelijensia yang luas, dalam, dan juga penuh. Nah, ini sebuah pengetahuan, knowledge and skill. Jadi ini bukan hanya pengetahuan secara akal ya, knowledge, tapi juga skill. Sebuah perilaku keterampilan yang hebat. Mungkin gampangnya pinter dan terampil. Nah, itu hikmat. Artinya apa? Artinya jemaat di Kolose, sekalipun itu adalah kota kecil yang dihimpit kota-kota besar seperti Laodikia dan Hierapolis, tapi dia akan menjadi kesaksian yang indah. Bukan hanya karena dia bisa memanage waktu dengan baik, tetapi dia memanage waktu, memanage kehidupan, perilaku dengan knowledge, pengetahuan, tapi juga dengan skill, keterampilan yang bagus, sehingga akhirnya sekalipun dia dari kota kecil, orang kota besar terpesona dan ingin melihat. Orang kota besar terpesona dan ingin belajar. Itu maksudnya. Sehingga orang-orang yang mungkin dia lebih hebat, mungkin lebih
berfilsafat yang hebat, mungkin lebih kaya, lebih berpendidikan, tapi mereka berbondong-bondong datang melihat kehidupan yang penuh dengan knowledge dan keterampilan itu, dan ini menjadi kesaksian yang baik, yang indah bagi mereka. Pakailah Sofia, knowledge-mu, keahlianmu, sehingga orang lain tertarik dan terberkati melalui kehidupanmu. Gunung Kidul, dahulu orang berpikir ini tanah yang kering, alamnya berbatu-batu, batu cadas, gaplek, sehingga orang berpikir ini mungkin miskin. Tapi saudara tahu, karena kepiawaian orang Gunung Kidul di dalam mengelola alam yang berbatu, alam yang berbukit-bukit, alam yang keras, alam yang batu cadas banyak di sana, dikelola dengan kepandaian, dengan keterampilan yang luar biasa. Sekarang Gunung Kidul itu adalah tempat di mana banyak wisata alam dengan makanan-makanan yang khas desa, tapi karena dimanage sedemikian rupa dengan keterampilan yang luar biasa, menarik minat banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara berjubel ke Gunung Kidul, sehingga mereka terkenal dan mereka diberkati luar biasa. Oleh sebab itu, kalau kita memperhatikan di sini, Rasul Paulus menginginkan, aturlah hidupmu dengan Sofia, dengan knowledge and skill. Maka akan banyak orang yang diberkati melalui kehidupan kita, sehingga kita memberkati banyak orang. Inilah kesaksian yang indah, yaitu hidup di dalam hikmat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-6a ini menarik, karena firman Tuhan berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Kata-katamu selalu penuh kasih, haris di sini bisa penuh cinta, penuh kebaikan, penuh grace. Dan kata yang menarik adalah yang diterjemahkan jangan hambar. Dalam King James Version ditulis seasoned with salt. Yang mungkin kita bisa maknai sebagai dibumbui dengan garam. Nah, dalam konteks bumbu, garam di sini ditambahkan kepada masakan supaya terasa enak, terasa nikmat, dan terasa sedap. Sebaliknya, kalau kurang garam, masakan itu menjadi hambar, kurang sedap dan tidak enak. Hambar. Itu sebabnya lain terjemahkan jangan hambar. Tetapi dalam ibadah para imam ketika mempersembahkan korban bakaran di bait Allah, para imam juga sering menaburi garam di korban bakaran itu. Sehingga apa? Aromanya itu begitu khas. Wangi, sedap, memenuhi ruangan itu. Dan aroma itu membubung tinggi naik ke hadirat Tuhan. Nah, ini luar biasa. Karena Paulus berkata, kata-katamu, kalau kamu berbicara, kalau kamu ngomong, harus penuh cinta, penuh kasih karunia. Tidak hambar, apalagi nyelekit, tidak enak didengar, melukai hati, tetapi kata-kata yang nikmat, enak, harum, wangi, dan sedap. Bukan hanya untuk sekitar kita yang senang, tapi Tuhan pun berkenan seperti korban bakaran yang ditaburi dengan garam itu menjadi wewangian yang sedap yang disukai Tuhan. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kata-katamu hendaklah penuh kasih, jangan hambar. Harus ada garamnya sehingga sedap, harus ditaburi garam sehingga nikmat, harus ditaburi garam sehingga harum. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini. Coba kita periksa diri kita masing-masing. Bagaimana kalau kita keseharian itu berkata-kata,
khususnya ketika sedang emosi atau ketika ada pressure sehingga kita seperti ada sesuatu yang menekan kehidupan kita. Apakah kata-kata kita masih terkendali? Masih muncul cinta, masih muncul keharuman, wewangian, kesedapan untuk bisa didengar banyak orang di sekitar kita, sehingga kita seperti senang mendengarnya. Atau sebaliknya ketika kita emosi, ketika kita marah, ketika sudah stres, kata-kata yang keluar adalah semua jenis binatang, sak kebun binatang metu kabeh. Bagaimana kalau kita rapat atau mengkritisi seseorang yang mungkin memimpin rapat atau sebagai mengkritisi orang-orang di dalam pembicaraan di sekitar kita? Apakah kita dengan kendali yang bagus sehingga kita bisa mengkritisi tapi sifatnya menyenangkan, sedap, penuh kasih sehingga bisa membangun, menyemangati? Atau sebaliknya, karena kita tidak terkendali sehingga kritik kita menjadi menghancurkan, bahkan menguburkan ide-ide orang lain itu. Nah, firman Tuhan jelas di sini, kata-katamu selalu terus-menerus. Nah, ini susah. Terus-menerus penuh kasih, grace. Tapi juga enak dan sedap untuk didengar, untuk dicerna, dan untuk diterima. Jemaat Kolose, sekalipun kamu jemaat yang kecil di kota yang kecil dan dihimpit kota yang besar, dihimpit oleh banyak orang yang mungkin lebih pintar, yang mungkin lebih kaya, yang mungkin lebih punya pengaruh, kamu masih bisa memiliki, memproduksi sebuah kesaksian yang indah, kesaksian yang baik, sehingga orang-orang kota besar itu terpesona dengan kesaksianmu. Orang banyak itu berbondong-bondong kepadamu. Orang banyak itu akan terpaku dengan kepadamu dan akhirnya mengikuti beritamu dan mengikuti imanmu, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Jadilah pribadi yang berdaya guna dalam mengelola setiap kesempatan menjadi sebuah karya-karya hebat yang hasilnya bernilai tinggi, berkualitas, dan mendatangkan berkat tersendiri. Berhikmatlah dalam menyikapi setiap keadaan, gunakan knowledge dan skill, keterampilan kita, sehingga karya-karya yang mempesona, yang menarik, yang membuat orang datang dan akhirnya diberkati. Dan berkata-katalah yang sedap didengar, penuh cinta, penuh kasih, sehingga banyak orang yang suka dan betah di sekitar kamu. Sehingga akhirnya siapa tahu dia akan mengikuti jejak kamu, dia akan mengikuti kepada siapa kamu mengiring dan mengikuti, dan Tuhan dipermuliakan, saudara diberkati, dan kita semua menjadi kesaksian yang indah bagi banyak orang. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur untuk memakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Nur, yang boleh menyampaikan firman kepada setiap kami. Kami berdoa supaya hidup kami, Tuhan, boleh sungguh-sungguh dapat menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Kami sebagai garam dunia, kami dapat memberikan rasa kami, pengaruh kami kepada orang lain. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Nur, bila Tuhan yang akan menolong pelayanan dari hamba-Mu ini, Tuhan yang akan pakai dia secara luar biasa. Kami saat ini berdoa untuk kesatuan dari jemaat gereja kami GPT KAO Ngesrep. Kami rindu, kami yang bersekutu di tempat ini Tuhan, kami boleh berbagi, kami dapat bersatu, kami bahkan dapat
menjalankan visi kami Tuhan sebagai gereja misioner. Kami rindu Tuhan memakai kami Tuhan untuk kami boleh mengerjakan ini menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami bersyukur jika kami boleh memperingati hari jadi negara kami Tuhan yang ke-75 tahun. Kami berdoa agar Indonesia melalui jajaran pemerintahan yang ada dapat dipimpin semakin maju lagi. Tuhan, buat Indonesia menjadi lebih berkembang. Berkati untuk setiap elemen masyarakat juga, supaya mereka dapat mendukung pemerintahan kami, agar kami Tuhan menjadi bangsa yang terus diberkati Tuhan. Kami yakin hati Tuhan ada bagi bangsa kami Indonesia. Berkatilah bangsa kami. Kami juga berdoa untuk kondisi ekonomi dari jemaat saat ini. Tuhan, kami tahu bahwa saat ini adalah kondisi yang mungkin sedang sulit. Banyak hal yang kami alami dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami dapat terus yakin bahwa Engkau adalah Allah yang peduli atas kehidupan kami. Engkau tidak akan meninggalkan buah ciptaan-Mu sendiri. Kami mau yakin dan percaya di tengah kondisi yang sulit ini, Tuhan yang akan terus mencukupkan segala kebutuhan kami. Biarlah hati kami dapat terus berpengharapan di dalam Engkau, dan kami dapat juga untuk cermat Tuhan di dalam segala pengaturan yang ada. Tuhan berkati kami, Tuhan yang akan mencurahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang bergumul dalam setiap apapun permasalahan yang mereka hadapi, baik itu dalam studi maupun pekerjaan mereka. Kami berdoa biarlah Tuhan yang akan menolong kehidupan mereka masing-masing. Tuhan yang akan sediakan solusi dan jalan keluar bagi setiap mereka. Kami berdoa juga untuk kondisi kesehatan dari jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Untuk siap mereka yang saat ini sedang sakit, biarlah Tuhan yang akan melawat mereka. Kami percaya urapan Tuhan sanggup menyembuhkan mereka. Biarlah kami juga tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami mempercayai bahwa Tuhan Allah yang sanggup. Biarlah Tuhan yang akan mengerjakan segalanya sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu saja. Tuhan, kami juga bersyukur atas kelahiran dari anak Milea Jesse Sutanto, putri dari Bapak Daniel dan Ibu Hani, yang telah lahir pada hari Selasa 25 Agustus 2020 jam 10 pagi. Kami bersyukur Tuhan telah lancarkan segala persalinan yang ada. Kami berdoa untuk anak ini Tuhan, biarlah Tuhan yang akan membimbing dalam perjalanan kehidupannya sedari kecil hingga dewasa nanti. Biarlah anak ini boleh menjadi anak yang takut akan Engkau dan menghormati orang tuanya. Berdoa juga untuk kesehatan dari Ibu Hani, biar Tuhan yang akan pimpin kondisi pemulihan yang ada. Kami juga berdoa untuk Ibu Ayu Primasari yang saat ini masih menunggu kelahiran dari anaknya. Kami berdoa biar Tuhan yang akan juga membuat lancar persalinannya nanti. Kami berdoa melalui tim dokter dan juga penanganan yang ada, supaya ini Tuhan dapat membantu proses kelahiran dari anaknya dengan baik. Kami berdoa supaya anaknya ini boleh terlahir dengan sehat, dapat menjadi anak yang boleh dipakai Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami bersyukur untuk setiap pimpinan, kesetiaan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka dapat menjadi jemaat-jemaat yang terus setia di dalam Tuhan. Mereka dapat menjadi orang-orang yang terus menyenangkan Engkau dalam kehidupan mereka. Berkati untuk setiap apapun yang dikerjakan oleh mereka, studi mereka, pekerjaan mereka, supaya mereka boleh terus Tuhan buat sukses dan diberkati selalu. Inilah doa-doa kami serahkan kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Mari
Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti ibadah pada hari ini, kita membuka hati kita memohon berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Allah yang penuh dengan kasih, Allah Putra yang terus menyertai, yang terus setia, yang terus menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Dan juga pimpinan Roh Kudus yang juga setia menyertai perjalanan kehidupan kita, akan terus membimbing kita mulai dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat bersaat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngasih, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya.
rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan.